Pemirsa, kami ajak Anda bergabung dengan rekan kami Jasmine Rahmadi yang sudah berada di gedung DPR RI untuk melihat bagaimana jalannya uji kelayakan dan juga kepatutan dari calon Panglima TNI. Yasmin, silakan informasinya. Ya, selamat siang Ken, Ane dan juga pemirsa. Dapat kami informasikan bahwa calon Panglima TNI, yang ini adalah Laksamana TNI Yudo Margono, tadi tiba di gedung DPR RI sekitar pukul 13.08 waktu Indonesia Barat untuk mengikuti agenda Fit and Proper Test. Lalu agenda pun tadi dimulai pada pukul 13.15 waktu Indonesia Barat, yakni adalah dengan proses verifikasi administrasi atau lebih tepatnya verifikasi berkas administrasi calon Panglima TNI, dan dinyatakan bahwa proses verifikasi administrasi berkas tersebut ini sudah dinyatakan lengkap dan juga selesai. Maka proses dari Fit and Proper Test tadi dimulai pada pukul 13.30 waktu Indonesia Barat, yakni adalah dengan agenda pemaparan visi dan misi yang dilakukan secara terbuka dan juga pemaparan dari strategi dan juga kebijakan yang dilakukan secara tertutup. Memang kedua agenda ini diestimasikan berlangsung selama 30 menit dan nantinya memang ini langsung dilanjutkan dengan agenda berikutnya, yakni adalah proses tanya jawab, yang mana memang setiap fraksi di DPR RI ini dipersilahkan untuk mengajukan pertanyaan ataupun pendalaman kepada Yudo Margono, yang mana ini berlangsung selama 7 menit, dan nantinya Yudo Margono juga diperbolehkan untuk merespon dan menjawab pertanyaan dan juga pendalaman tersebut, yang mana ini dilakukan secara tertutup dan nanti diestimasikan berlangsung selama 20 menit. Nah, tentunya tadi memang dalam pemaparan visi dan misinya, Yudo Margono ini menyampaikan beberapa hal, pemirsa, yang menyatakan bahwa memang saat ini dunia masih mengalami sejumlah krisis, diantaranya adalah perang dari Rusia dan Ukraina yang tentunya menyebabkan beberapa permasalahan di dunia seperti krisis pangan dan juga perang dagang, dan tentunya salah satu hal lainnya yang perlu diperhatikan ini adalah wabah penyakit COVID-19 yang masih berlangsung hingga kini dan juga adanya ancaman dari cyber security. Selain itu, untuk di kawasan Asia sendiri tentunya menurut Yudo Margono juga masih ada beberapa permasalahan yang diperhatikan, yang harus diperhatikan begitu. Di antaranya ini adalah beberapa konflik yang terjadi di wilayah Asia, seperti contohnya konflik di Laut Cina Selatan, lalu selain itu juga adanya potensi konflik di antara China dan juga Taiwan, serta juga adanya konflik di Semenanjung Korea. Namun untuk di Indonesia sendiri, menurut Yudo Margono memang situasi dari keamanan di dalam negeri ini sudah dianggap cukup stabil. Namun tentunya masih ada beberapa isu atau permasalahan yang dapat diperhatikan oleh pihak TNI. Di antaranya ini adalah masalah keamanan di beberapa daerah, lalu tentunya nantinya adalah di bentuknya atau pembangunan dari IKN, dan juga tentunya situasi politik menjelang pemilu 2024. Karena itu pun Yudo Margono menekankan ada beberapa hal yang nantinya akan ia tekankan ketika ia resmi menjabat menjadi Panglima TNI, yang mana ini terdiri dari 4 poin, pemirsa, yang mana poin pertama ia akan menekankan bahwa pelatihan di dalam TNI ini harus lebih ditingkatkan lagi, lebih intensifkan lagi begitu. Selain itu, selain pelatihan tentunya untuk dari segi membina jati diri atau membina jati diri TNI juga ini dianggap penting untuk nantinya ini membangun tentara dan juga TNI yang profesional. Selain itu, pemirsa, Yudo Margono juga menekankan pentingnya melakukan penangkalan ancaman militer, baik itu dari luar negeri dan juga dalam negeri. Dan selain itu, Yudo Margono juga menekankan pentingnya untuk memperkuat SDM ataupun sumber daya manusia di dalam institusi TNI. Oleh karena itu pun tadi Yudo Margono juga menekankan ada 4 program yang akan ia usung untuk membentuk TNI yang patriot, yakni yang pertama adalah mengakselerasi SDM di dalam TNI yang dilandasi profesionalisme dan jiwa yang tangguh. Lalu yang kedua adalah meningkatkan kesiapan operasional, baik itu di dalam alutsista dan juga personilnya. Dan yang ketiga ini adalah memperkuat implementasi konsep gabungan melalui Kogab Wilhan TNI. Dan yang keempat adalah memantapkan reformasi birokrasi dan kultur organisasi.
Dan ia pun juga menekankan pentingnya adanya sinergitas antara dua institusi, yakni adalah TNI dan Polri. Memang saat ini fit and proper test ini dijalankan secara tertutup, pemirsa, karena memang saat ini sedang dilakukan pendalaman dan juga Yudo Margono juga sedang memaparkan kebijakan-kebijakan dan juga strategi yang nantinya akan ia lakukan ketika menjabat sebagai Panglima TNI, dan ini pun bersifat rahasia sehingga fit and proper test saat ini dilangsungkan secara tertutup. Meski demikian, memang sebelumnya pihak Komisi 1 mengatakan memang ada beberapa hal yang akan didalami dalam pelaksanaan fit and proper test ini, dan tentunya ada beberapa hal juga yang akan difokuskan dalam penggalian begitu dalam proses fit and proper test hari ini. Ini diantaranya adalah untuk menguji netralitas dari Yudo Margono, mengingat memang sebentar lagi Indonesia ini akan menghadapi pemilu 2024, sehingga dianggap bahwa netralitas dalam TNI ini sangatlah penting. Lalu yang kedua ini adalah juga ditekankan pentingnya Panglima untuk nantinya bisa menegakkan disiplin dalam institusi TNI, dan selain itu TNI juga dianggap harus lebih disiplin lagi ke depannya, dan selain itu juga tentunya akan dilakukan upaya-upaya pelatihan demi menegakkan profesionalisme di dalam TNI. Nah pemirsa, memang jika kami kilas balik, memang sebelumnya Yudo Margono ini juga sudah ditunjuk menjadi calon dari Panglima TNI, yang mana ini juga sudah tertera di dalam surpres yang diberikan oleh Menteri Sekretariat Negara kepada pihak DPR RI, sehingga hari ini pun dilaksanakan fit and proper test ataupun uji kelayakan dan kepatutan, yakni pada tanggal 2 Desember 2022, yang mana memang fit and proper test ini dilakukan oleh Komisi 1 DPR RI. Memang DPR RI ini pemirsa berwenang untuk melakukan fit and proper test tidak hanya kepada calon Panglima TNI, namun juga kepada pejabat-pejabat untuk memastikan bahwa pejabat tersebut ini layak untuk nantinya menjabat sebelum dilakukan pelantikan. Nah pemirsa, tentunya untuk proses fit and proper test hari ini nantinya pihak dari Komisi 1 DPR RI ini akan menanyakan program dan juga kebijakan-kebijakan dari Yudo Margono yang nantinya akan diusung ketika ia menjabat sebagai Panglima TNI. Dan selain itu, poin penting lainnya yang akan digali oleh pihak Komisi 1 DPR RI ini adalah komitmen dari Yudo Margono untuk menegakkan kedisiplinan di dalam institusi TNI. Dan selain itu pemirsa, memang sebelumnya pihak dari Komisi 1 DPR RI mengatakan tidak ada topik spesifik yang akan diangkat dalam proses fit and proper test kali ini. Meski demikian, tadi kami sempat meminta keterangan ataupun statement dari Ketua Komisi 1 DPR RI, yakni Mutia Hafid, yang menyatakan salah satu pembahasan yang memungkinkan untuk dibahas dalam proses fit and proper test kali ini adalah permasalahan di Papua. Dan pemirsa, memang dapat kami informasikan sekali lagi bahwa tadi penyampaian visi misi ini dimulai pada pukul 13.30 waktu Indonesia Barat, dan memang rencananya agenda fit and proper test ini akan selesai pada pukul 15 waktu Indonesia Barat, dan nanti akan dilanjutkan dengan agenda lainnya, di mana memang sejumlah perwakilan dari Komisi 1 DPR RI ini akan berkunjung ke rumah dari calon Panglima TNI Yudo Margono. Meski demikian, kami masih belum mendapatkan informasi apakah kunjungan ini akan dilakukan ke rumah pribadi ataupun rumah dinas dari Yudo Margono, yang mana memang kunjungan ini merupakan budaya yang dilakukan setiap tahunnya atau setiap terpilihnya Panglima TNI ini dilakukan, dan nantinya juga dilakukan verifikasi faktual dalam kunjungan tersebut. Dan pemirsa, memang sebelumnya Mutia Hafid juga menyatakan bahwa proses fit and proper test hari ini berjalan, dijadwalkan berjalan selama sehari ini pemirsa, dan memang untuk pemaparan visi dan misi ini dilakukan secara terbuka, namun beberapa hal seperti penyampaian dari kebijakan dan strategi ini memang dilakukan secara tertutup karena ini bersifat rahasia ataupun konfidensial. Ken Ana dan juga pemirsa, kami akan terus memantau situasi di gedung DPR RI karena memang saat ini proses fit and proper test ini berlangsung secara tertutup. Untuk sementara itu kami kembalikan ke studio, Ken Ana. Baik, terima kasih Jasmine Rahmadi mengabarkan dari gedung DPR RI.